Tata cara bersenggama. Imam Asyuti dalam kitab Ar-Rahmah berkata, ketahuilah bahwa senggama tidak baik dilakukan kecuali bila seseorang telah bangkit syahwatnya dan bila keberadaan sperma telah siap difungsikan. Maka jika demikian, hendaknya sperma segera dikeluarkan, layaknya mengeluarkan semua kotoran atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut. Karena menahan sperma saat birahi sedang memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar. Adapun efek samping terlalu sering melakukan senggama, ialah dapat mempercepat penuaan, melemahkan tenaga, dan menyebabkan tumbuhnya uban. Tata cara senggama. Ketika hendak melakukan senggama atau tata cara yang harus dilakukan antara lain, istri tidur terlentang dan suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam senggama. Selanjutnya, suami melakukan cumbuan ringan berupa mendekap, mencium, dan lain sebagainya. Hingga saat sang istri bangkit birahinya, masukkanlah zakar suami dan menggesek-gesekannya pada farji wanita. Ketika suami mengalami klimaks, janganlah terburu mencabut zakarnya, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap istri dengan mesra. Setelah kondisi tubuh suami sudah tenang, maka cabutlah zakar dari farji wanita istri dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping kanan. Menurut para ulama, demikian itu upaya untuk memiliki anak laki-laki. Selesai bersenggama, hendaknya keduanya mengelap alat kelamin masing-masing dengan 2 buah kain, satu untuk suami dan yang lain untuk istri. Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran. Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, suasana hati baik, dan tentunya ada rangsangan syahwat. Sedangkan senggama yang buruk adalah senggama yang diiringi dengan kondisi badan kurang stamina, gelisah, anggota badan terasa lemas, pingsan, dan istri merasa kurang puas, kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Standar ukuran ini dirasa sudah cukup untuk menjelaskan mengenai tata cara senggama yang paling benar. Ada beberapa etika senggama yang harus diperhatikan oleh suami, meliputi 3 hal yang harus dilakukan sebelum senggama, ketika melakukan senggama, dan sesudah melakukan senggama. A. Sebelum senggama. Pertama, mendahului dengan bercumbu, foreplay, agar hati istri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka rapatkanlah tubuh suami ke tubuh istri. Kedua, menjaga etika saat hendak senggama. Maka janganlah menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya, atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memposisikan istri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dan pantatnya diganjal dengan bantal serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi istri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan para dokter. Ketiga, beretika saat hendak memasukkan zakar pria, yaitu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Di samping itu, gosok-gosokkan zakar pria di sekitar farji wanita, meremas payudara dan hal lainnya yang dapat membangkitkan syahwat istri. B. Ketika melakukan senggama. Pertama, senggama dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa, ritmis. Kedua, menahan keluarnya mani atau ejakulasi saat birahi bangkit. Menunggu sampai istri mengalami inzal atau orgasme. Yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati. Ketiga, tidak terburu-buru mencabut zakar pria ketika ia merasa istri akan keluar mani. Karena hal itu dapat melemahkan ketegangan zakar pria. Juga jangan melakukan azl atau mengeluarkan mani di luar farji wanita, karena hal itu merugikan pihak istri. C. Setelah melakukan senggama. Pertama, meminta istri tidur miring ke arah kanan, agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki, insya Allah. Bila istri tidur miring ke arah kiri, maka anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji coba riset. Kedua, suami membaca zikir dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi, yaitu Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan, faja'alahu nasaban wa sahran, wa kana rabbuka qadiran. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia dari air, untuk kemudian menjadikannya keturunan dan musyaharah, dan adalah Tuhanmu itu Maha Kuasa. Al-Quran, Surat Al-Furqan ayat 54. Ketiga, berwudu ketika hendak tidur dihukumi sunnah dan membasuh zakar pria bila hendak mengulangi senggama.
Dikutip dari sumber yang dapat dipercaya bahwa barang siapa saat menyetubuhi istrinya, didahului dengan membaca basmalah, surat Al-Ikhlas, takbir tahlil dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ij'alha dhurriyatan tayyibatan. In kunta qaddarta an tukhrija min salbi, Allahumma jannibni syaitan, wa jabbibi syaitan ma razaqtani. Kemudian, suami menyuruh istrinya tidur miring ke arah kanan. Maka jika ditakdirkan mengandung, istrinya akan melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dengan izin Allah. Saya telah mengamalkan zikir serta teori ini, dan saya pun menemukan kebenarannya tanpa ada keraguan. Dan hanya dari Allah lah pertolongan itu. Demikian adalah penggalan komentar Imam As-Suyuti. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa menyetubuhi istrinya lalu ketika merasa akan keluar mani atau ejakulasi, ia membaca zikir. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Maka jika ditakdirkan mengandung, istrinya akan melahirkan anak yang mengungguli kedua orang tuanya dalam hal ilmu, sikap, dan amalnya. Insya Allah. Penulis kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib, tepatnya dalam sebuah faidah, menyatakan, saya melihat tulisan Syekh Al-Azraqi yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Di sana tertulis bahwa seseorang yang menghendaki istrinya melahirkan anak laki-laki, maka hendaknya ia meletakkan tangannya pada perut istrinya di awal kehamilannya, sembari membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni usamma ma fi batniha Muhammadan, faj'alhu li dhakara. Maka kelak, anak yang dilahirkan akan berjenis kelamin laki-laki. Insya Allah mujarab.